Shalom, selamat pagi menjelang siang buat anak-anak pada hari ini. Salam sejahtera untuk kalian semua. Pada hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan materi pembelajaran kita agama Kristen. Nah, untuk hari ini topik dan materi kita adalah gereja dan multikulturalisme. Nah, materi sebelumnya tentunya kalian sudah memahami apa itu multikulturalisme. Dan hari ini kita berbicara gereja dan multikulturalisme. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari materi kita adalah menganalisis nilai-nilai multikultural, dan indikator pembelajaran adalah menjelaskan cara gereja menerapkan multikultural, merancang proyek pelayanan yang berkaitan dengan multikulturalisme, dan berbagi pandang, sharing, dan pengalaman yang berkaitan dengan multikulturalisme. Pengantar. Multikulturalisme di zaman Perjanjian Lama, kita bisa melihat relasi agama dan kultur atau budaya-budaya. Nah, kita tidak lupa tentunya Israel ada beberapa kali dibuang ke negara-negara jajahan. Misalnya Israel pernah lebih kurang 400 tahun di Mesir. Mereka di sana terbuang ya. Dan pernah juga mereka ke Babel dibawa oleh Raja Nebukadnezar. Di sana ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dan kawan-kawannya. Artinya ketika bangsa itu bersinggungan dengan budaya tempat di mana mereka ditaruh. Nah, misalnya di Mesir mereka tentu bersinggungan dengan budaya Mesir, di Babel dengan budaya Babel, bersinggungan. Jadi mereka yang datang dengan agama Yahudi, agama monoteisme, akan mereka jumpai budaya-budaya, ada yang politeisme, ada yang juga menyembah dewa dan Baal Jadi mereka akan bersinggungan dengan hal-hal tersebut. Nah, budaya di dunia perjanjian baru juga ada. Pada konteks perjanjian baru, pada saat itu yang paling dominan dan mendunia adalah budaya Helenisme. Apa itu Helenisme? Budaya Yunani. Nah, kita tahu pada waktu itu Yunani menguasai sehingga mereka dan budayanya menjadi bahasa dan budaya internasional. Bahasa asli perjanjian baru saja itu menggunakan bahasa Yunani. Lalu timbul pertanyaan, kenapa harus bahasa Yunani? Bukankah pada waktu itu banyak orang Yahudi, orang Israel? Jawabannya adalah karena pada waktu itu bahasa Yunani adalah bahasa yang dipahami banyak orang, bahasa internasional, bahasa pengantar di belahan dunia. Jadi para murid menulis dengan menggunakan bahasa Yunani supaya tulisan mereka itu dipahami oleh banyak orang. Budaya Yunani mendominasi pada masa Perjanjian Baru atau pada masa para murid dan pelayanan Tuhan Yesus. Multikulturalisme dan gereja. Multikulturalisme adalah anugerah Allah kepada umatnya. Dan tentu ini kita bisa lihat dalam Allah menciptakan manusia dalam keberagaman. Sekali lagi, keberagaman itu di tangan Tuhan sebuah keindahan. Karena Allah ingin menunjukkan supaya manusia saling menghormati, mengasihi dengan segala perbedaannya Jadi Allah menciptakan manusia dalam keberagaman, dalam perbedaan. Jadi manusia itu tidak dicipta homogen tapi heterogen berbeda-beda untuk bisa saling menerima kekurangan kelebihan satu dengan yang lain dan saling menghormati seperti firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi dengan heterogen, dengan keberagaman, sebenarnya Tuhan mengajarkan kita bisa menerima orang lain dengan segala kekurangan dan kelebihannya Selanjutnya Allah menjadikan keberagaman sebagai sebuah keindahan, namun keberagaman dapat menjadi ancaman bagi orang yang tidak siap hidup heterogen. Nah, multikulturalisme dan sinkritisme. Nah, apa pula lagi sinkritisme Nah, manakah lebih tinggi kedudukan iman Kristiani atau adat atau kultur budaya? Maka jawabannya adalah iman Kristiani.
Iman Kristiani atau agama di atas dari segala sesuatu, baik filsafat, baik budaya. Meskipun kita lihat dalam praktek-praktek di lapangan, orang lebih peduli, orang lebih memberi waktu dan ruang kepada adat dan budaya daripada agama atau beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, ini tentunya konsep yang salah, ya. Ini konsep yang keliru. Harusnya kita harus memprioritaskan agama atau Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya, tetapi Tuhan Yesus juga tidak alergi dengan adat dan budaya. Suatu ketika Yesus diundang di pernikahan di Kana. Pada waktu itu Yesus dan ibu dan murid-muridnya datang diundang. Nah, pada momen itu yang punya pesta kehabisan anggur, karena bagi orang Israel tradisi kalau ada pesta adalah minum anggur. Nah, pada waktu itu mereka kehabisan anggur. Jadi Maria, ibu Yesus, memberikan instruksi dan menyampaikan situasi itu kepada Yesus. Dan Yesus melakukan mukjizat mengubah air menjadi anggur, dan anggur yang disediakan dan yang dijadikan Yesus jauh lebih kuat kualitasnya, jauh lebih bagus dari anggur yang disediakan tuan pesta atau yang punya pesta. Nah, tradisi minum anggur itu dijadikan Yesus menunjukkan bahwasannya Yesus pun menjadikan adat dan budaya tradisi mereka menjadi jembatan untuk menunjukkan kuasa, menunjukkan Yesus mampu, ya begitu. Jadi orang-orang akan melihat dan bisa menyaksikan hal yang belum dia lihat dan belum dengar, karena Yesus juga hadir di tengah-tengah masyarakat yang berbudaya. Nah, sinkretisme itu apa? Sinkretisme itu artinya adalah mencampurkan dua keyakinan. Misalkan dia beragama Kristen, tapi dia percaya juga dengan filsafat, filosofi orang tua, bahkan mungkin ajaran-ajaran ajaran-ajaran orang tua dulu, ya, yang mungkin masih melekat dan dihidupi. Tapi kalau sejatinya, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, percaya Tuhan saja. Kalau kita percaya pada Yesus, tidak perlu ditambah, dibantu. Yesus sanggup, ya. Jadi sinkretisme itu praktek dua keyakinan, ya. Banyak atau bentuk nyata multikulturalisme di dalam gereja. Anggota terbuka dari berbagai suku, budaya, bahasa, daerah asal maupun bangsa. Jadi gereja itu welcome. Nah, kita lihat gereja perdana di Kisah Para Rasul, gereja mula-mula itu welcome. Mereka menerima, merangkul setiap lapisan, baik yang disabilitas, yang dibuang, diabaikan, baik mereka-mereka yang miskin, susah, gereja merangkul mereka. Sehingga gereja perdana atau gereja mula-mula pada waktu itu, jumlah orang yang percaya pada Yesus itu meningkat tajam, karena mereka mempraktekkan kasih. Dalam menerapkan multikulturalisme, mereka memaknainya dengan kasih Tuhan. Mereka memahami bahwa semua berharga di mata Tuhan, semua adalah ciptaan Tuhan, sehingga perbedaan itu tidak menjadi ancaman. Nah, tapi kalau konteks sekarang juga ada gereja-gereja tertentu yang hanya satu suku, ya, gereja kesukuan. Tapi juga ada gereja yang aras nasional yang menerima semua suku, warna kulit ada, ya. Artinya gereja sudah mempraktekkan multikulturalisme dengan balutan kasih Tuhan Yesus. Lalu gereja mengadopsi budaya lokal yang dimasukkannya dalam liturgi, misalnya alat musik tagading, ibu-ibu berpakaian pesta ke gereja, ya, menggunakan baju adat ke gereja. Atau di gereja juga ada ornamen-ornamen kesukuan ataupun alat musik budaya yang dipakai untuk memuji memuliakan Tuhan, ya. Lalu gereja membangun dialog dengan tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat, ya, di sebuah daerah, komunitas, membangun hubungan, ya. Nah, yang menjadi kesimpulan pada kita lewat materi hari ini adalah adat budaya tidaklah salah, namun cara manusia memaknainya, memperlakukannya itu bisa salah.
Mereka mengkultuskan budaya, mereka lebih condong dan dominan kepada menghidupi perilaku berbudaya daripada menghidupi firman Tuhan. Ini yang salah ya. Yang berikutnya, kebenaran yang murni di atas segalanya. Tidak ada kebenaran dunia yang dapat melebihi kebenaran yang mutlak dan absolut dari firman dan kebenaran. Kebenaran itu mutlak, ya, nggak ada kebenaran lain melebihi kebenaran firman. Jadikanlah budaya pintu masuk jembatan untuk mewartakan Injil sampai kepada banyak orang. Jangan alergi dengan budaya, jangan antipati dengan orang yang berbudaya, tapi mari kita masuk dalam segala lini, segala kearifan lokal, supaya Injil itu jangan tertolak, tetapi Injil boleh diterima, Injil boleh terberita, dan nama Tuhan dimuliakan. Ini saja penjelasan saya pada pagi hari ini buat kalian semua anak-anak. Setelah kamu simak dan mendengarkan penjelasan ini, silakan kamu catat materinya, lalu kirim kepada Ingat, setiap catatan yang kamu kirim tentu ada nilainya. Jadi kamu yang rajin mengirimkan catatan akan ada tambahan nilai untuk mendongkrak nilai akhir nanti di akhir semester. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati kalian. Salam sehat dan tetap semangat, antusias. Kerjakan, baca, simak, supaya hari ini ada pembelajaran. Jika ada yang kurang paham, mari kita diskusikan di ruang diskusi. Terima kasih untuk hari ini. Salam sehat buat kalian dan Tuhan memberkati. Salam.